Selamat pagi dan shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Kita kembali berjumpa dalam persekutuan pagi hari ini. Kita membaca dan merenungkan bagian firman yang akan menguatkan kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menikmati kehidupan dan ada sukacita, damai sejahtera. Saat ini ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, membuat kami untuk mengerti, memahami, dan mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sangat keliru dan sangat salah ketika saya dan saudara memahami bahwa kebahagiaan, sukacita, kesuksesan di dalam dunia ini diukur dengan materi, yaitu kekayaan, harta, uang, dan lain sebagainya. Itulah pemahaman-pemahaman setiap kita yang sangat keliru dan salah. Karena bagi orang Kristen atau bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ukuran kebahagiaan tidak terletak sedikit pun di dalam kekayaan dunia. Nah, karena itu saudara-saudaraku, dalam bacaan firman Tuhan di sini mau mengingatkan kepada setiap kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya kehidupan yang Tuhan berikan ketika kita ada di tengah dunia tidak ada yang kita bawa. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan, yang menjadi keinginan-keinginan kita, pasti dilengkapi oleh Tuhan kalau kita sungguh memohon dan meminta kepadanya. Dan bagi orang yang menjadikan harta kekayaan itu sebagai dasar kebahagiaannya, sebagai standar kesuksesan di dalam hidupnya, maka akan ada waktunya ia mengalami kejatuhan atau pencobaan dunia. Dan kalau kita ukur kebahagiaan dunia ini pada materi atau pada uang, pasti hanya orang kaya yang sukses, yang bahagia, karena mereka memiliki segalanya. Tetapi orang kaya pun, mereka pasti akan mengalami kekurangan, karena mereka tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada mereka. Nah, karena itu saudara-saudaraku, dalam perenungan saat ini mau mengingatkan dan mau menasihati kita agar kita mencukupkan diri, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Mari kita jadikan Tuhan, kita menjadikan kasih dan anugerah Allah itu sebagai ukuran dan sebagai standar kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita. Karena kita percaya bahwa kesuksesan dan kebahagiaan adalah semuanya itu bersumber dari Allah. Tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang dibuat oleh manusia. Dan karena itu
sebagai orang beriman kepada Tuhan, kita harus hidup bersyukur. Kita harus menikmati apa yang kita punya, yang ada ini, karena kita percaya bahwa segala yang ada ini adalah pemberian Allah. Jadi jangan kita mengingini kekayaan dunia, lalu kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, dan pada akhirnya itu salah dan keliru di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya mau mengajarkan kita untuk merasa cukup, untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang paling penting bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, pengandalan diri tidak boleh dilakukan, hanya mengandalkan Tuhan, itu yang penting, yang sangat membuat kita hidup merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi tidak boleh membandingkan kehidupan kita dengan dunia, karena kehidupan dunia hanya bersifat sementara. Yang kita datang, Tuhan tidak memberikan kita apa-apa, hanya memberikan kita napas kehidupan untuk ada di dunia. Begitupun kita kembali dalam firman di sini sudah sangat jelas, saudara-saudaraku, bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya kehidupan ini sungguh Tuhan sediakan ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Jangan mengingini kekayaan-kekayaan dunia dengan cara-cara yang tidak baik. Dan kalaupun kita mengukur kebahagiaan dunia dengan harta kekayaan, maka pada akhirnya kita akan jatuh dalam pencobaan. Nanti saudara-saudaraku akan membaca ayat-ayat selanjutnya di sini, di ayatnya yang ke-9 dan 10, bahwa konsekuensi mencintai uang, memburu uang, maka kita akan menyimpang atau jatuh ke dalam dosa itu sendiri. Dan saya mengajak melalui perenungan firman ini, saudara-saudaraku, untuk mementingkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan itu sebagai standar, sebagai ukuran kebahagiaan dan kesuksesan hidup ini. Karena kita percaya bahwa pemeliharaan Allah selalu nyata bagi setiap kita yang sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah perenungan firman ini menolong memberkati kita untuk kita selalu menjaga diri kita, menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, supaya kita jangan terjerat di dalam pencobaan dunia yang menggiring kita untuk jatuh di dalam dosa itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Selanjutnya, saudara-saudaraku, saya selalu mengingatkan di akhir video ini bahwa ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan kita, kita harus menjaga kesehatan. Dan saat ini masa pandemi COVID masih ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bahkan bergereja kita. Mari kita tetap berwaspada, menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan selalu bersyukur, memohon kekuatan dari Tuhan. Shalom.